Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, baik yang ada di Masjid Al-Fatah sini maupun yang ada di luaran yang nanti akan menyetel apa itu? Membuka medsos Masjid Al-Fatah, yang semuanya mudah-mudahan selalu mendapatkan nikmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu sehat, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kita lanjut kajian kita pada surat Toha ayat ke-4 dan ke-5. Insyaallah kalau banyak waktunya ada sampai waktunya ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita kemarin telah mengkaji bahwa atau mengetahui, mempelajari bahwa Al-Quran diturunkan ini tidak untuk mempersulit, memperberat pada umat Islam, pada kita sekalian, tetapi semata-mata illa tadhkiratan liman yakhsha, untuk mengingatkan kepada orang yang takut ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar Al-Quran itu isinya akan memberitahukan bahwa mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Nah, ini adalah bukan untuk memperberat, tapi untuk memperjelas apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh manusia, dan juga apa yang harus tidak dilakukan oleh manusia. Nah, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Tanzilan kelawan nurunaken mimman saking zat khalaqal arda kang dadekake, kang wis nyiptakake bumi was samawati dan langit al-mula kang dhuwur. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita tidak tahu ya, bahkan sampai dengan sekarang manusia belum tahu apa sih isi daripada antara bumi dan langit itu. Sudah sekian juta, sekian miliar bintang-bintang yang ada di dalam atau benda-benda yang ada antara langit dan bumi ini, tetapi manusia masih belum melaksanakan atau menemukan jumlah yang pasti berapa. Sekalipun ada teori-teori yang demikian banyak, satu di antaranya adalah yang namanya Big Bang.
Big Bang itu awal mula, kalau dalam bahasa Al-Quran kan alam ini diciptakan semula itu dalam bentuk kabut di sekian puluh tahun, sekian juta tahun, kemudian kristal ya, artinya membatu atau mengeras. Dan tapi teori Big Bang itu bahwa alam ini kemudian sebelum diciptakan akan jadi ledakan besar, dan karena ledakan besar itu adalah kemudian menjadi bermacam-macam. Satu di antaranya adalah bumi. Apakah bumi ini menjadi satu-satunya tempat yang memberikan kehidupan? Dalam keterangan yang lain, bahwa manusia kita ini berada di tengah, gitu, makhluk yang tengah. Kalau melihat banyak tafsir, bisa saja di luar daripada bumi ini ada bumi-bumi, ada galaksi-galaksi, ada tempat-tempat yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk seperti kita ini. Kita memang tidak tahu. Semua itu adalah hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ar-Rahmanu al-Arsy istawa. Ar-Rahmanu utawi zat kang rolas al-Arsy istawa ing atase aras kang istawa kang wasani sapa Allah Ar-Rahman ing aras. Banyak benda langit, apa ya, bukan benda lah ya, ada nama-nama makhluk Allah di luar bumi ini yang sifatnya masih gaib. Apa itu? Banyak. Satu, neraka, kemudian surga, kemudian arus, kemudian ini Lauhul Mahfuz, dan banyak sekali yang di situ diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan kehendaknya. Sehingga kanjeng Nabi ketika Mi'raj itu sampai di Sidratil Muntaha, itu juga satu tempat termasuk tempat yang gaib ya. Kemudian di atas itu masih ada yang namanya mustawa itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena ini perintah agama, karena ini adalah konsep agama, ya sekalipun kita belum tahu, ya tentu kita wajib mengimani apa yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Kepada Allah, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang ada di dalam bumi dan langit ini, dan apa yang ada di antara keduanya, wa ma tahtas sara, dan barang kang sak ngisore langit. Ini masih terlalu banyak benda-benda yang diciptakan oleh Allah yang kita tidak tahu. Oleh karena itu, yang penting awak itu iman adanya, dan mudah-mudahan dengan ini, dengan semakin banyak mempelajari Al-Quran, semakin menambah keimanan kita, semakin tebal keimanan kita, semakin kuat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini sebagai makhluk milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan kembali. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang yang ahli surga. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.